Nah, langkah selanjutnya dalam membuat e-book adalah menentukan atau membuat tema, judul, isi bab, dan bionarasi ya. Misalnya kita tadi sudah membuat seperti ini judulnya dan isinya. Nah, lalu sekarang kita akan membuat isinya ya. Nah, isinya kita tadi sudah membuat prakatanya. Nah, ini prakata seperti ini. Nah, untuk kalau dalam buku itu untuk dalamnya, ini kan tadi kalau cover itu terlihat jelas ya. Nah, ini terlihat jelas untuk cover. Nah, untuk isi dalamnya boleh kita menggunakan yang sama template-nya. Template itu background-nya ini ya. Background-nya boleh menggunakan yang sama tapi di opacity. Ini seperti yang saya buat. Ini saya opacity. Ya, saya opacity. Nah, ini saya opacity 45% atau di bawah 45% ya. Nah, lalu sebentar saya kunci dulu biar tidak bergeser. Nah, lalu kita buat garis pinggir. Nah, pinggiran garis ini buat apa sih? Buat agar tulisan kita itu antara atas, bawah, samping, kiri, dan kanannya itu sama atau lurus gitu. Nah, kita buat ya seperti ini. Ini bisa ditarik ke atas. Yang bawah ini kita bisa tarik ke bawah sini. Yang pinggiran sini kita bisa paskan ke sini. Lalu yang di sini. Nah, jadi karena kalau kita udah menggunakan background pixel seperti ini ya, itu sudah tidak perlu layout ya. Jadi ini sudah dalam bentuk layout, sudah dalam bentuk fixnya buku. Nanti kita akan seperti ini bukunya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan layout, ada tambahan layout, garis bantu ini perlu supaya penerbit nanti menambahkan ornamen-ornamen agar tidak melewati garis pinggir buku ini. Dan memang lazimnya pada saat kita membuat buku kan pinggiran sininya nanti akan jadi satu gitu ya. Jadinya ini kita harus bikin atau kita harus buat ada garis pinggir margin. Nah, namanya margin kalau di penulisan tuh namanya margin. Jadi marginnya ini bisa untuk ini ya. Biasanya kalau untuk di Word itu kan marginnya bisa 2,5 kali 2,5 kali 2,5 kali 2,5. 2,5 bawah, 2,5 samping, 2,5 pinggir. Atau 3 misalnya seperti itu ya. Jadi kita bisa sesuaikan ininya. Nah, karena kita sudah ada layout seperti ini, jadi nggak perlu gitu ya. Nah, tapi untuk biar rapi, bisa kita menuliskan seperti ini. Nah, lalu setelah prakata, kita buat daftar isi. Sama seperti tadi, kita buat daftar isinya. Tadi saya sudah menyusun daftar isinya seperti ini. Ini kita bisa lihat edit. Nah, daftar isinya seperti ini ya. Nah, untuk titik-titiknya ini, teman-teman paskan saja agar pas di garis yang pinggir sini nih. Ini ya, garis yang pinggir sini. Nih, garis pinggir sininya nih pas di sini. Itu ya, jadinya lurus gitu ya. Nah, lalu setelah kita buat daftar isi, kita buat bab. Nah, ini bab pertama saya hilang. Oh, ini ada ding. Nah, seperti ini kita membuat bab, tapi ini udah yang halaman kesekian ya. Nah, sama seperti tadi, kita edit dulu di bagian pengeditan atau kita ambil di atas ini ya, kita ambil teks, lalu kita susun teksnya seperti apa, seperti yang ini gitu ya. Nah, kita susun teksnya. Nah, setelah kita susun teksnya, kita oke. Nah, lalu baru kita atur
size-nya. Ini saya menggunakan size 26. Kalau size di Pixel Lab agak berbeda dengan Word ya. Kalau Word itu lazimnya untuk menggunakan font itu menggunakan size 12 biasanya. Kalau untuk judul yang di atas ini 14 atau 16. Tapi kalau untuk yang di bawah sini menggunakan 12 lazimnya. Dan biasanya tulisan kalau di Pixel Lab ini untuk yang basic tidak ada Times Roman ya. Biasanya kalau untuk buku itu menggunakan fontnya Times Roman. Kalau di sini kita bisa pakai Arial atau yang lainnya. Jadi bukunya terlihat lebih karena ini kan kita menjelaskan gitu ya ilmu, lebih terlihat formal bentuk format tulisannya. Kegeser. Nah, seperti itu. Lalu setelah kita buatnya, karena saya itu mengambil, tadi udah menjelaskan prakata ya, udah. Nah, setelah itu saya membuat daftar pustaka. Kenapa daftar pustaka? Karena buku yang saya terbitkan adalah buku yang bukan saya buat sendiri, bukan hasil pemikiran saya. Jadi saya mengambil literatur. Nah, mengambil literatur ini perlu ditulis karena ini bagian dari buku ya. Ini bagian wajib dari buku. Tanpa ada daftar pustaka seperti ini, buku kita akan dianggap sebagai plagiarisme. Ya, kita nggak mau kan kalau dianggap plagiat. Jadi kita mengambil dari mana sumbernya. Saya mengambil dari The Publish. Saya mengambil juga dari Ludwig Pulsa. Ini dia akun Google Play juga. Dia mengambil dari sini. Nah, ini ya sudah. Sama ada tutorial saya yang saya mengikuti kelas tutorial ebook. Jadi saya mengambil tutorial ebook dari ibu ya, Inscript Businesswoman. Nah, setelah itu dari berbagai sumber itu. Nah, baru kita menyatukan ini menjadi buku. Ini ya, ini untuk isinya. Sampai di sini dulu untuk isinya. Oke.